أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 26. Penjelasan tentang bangkitnya makhluk dari kubur. Dikatakan, sesungguhnya jika para makhluk bangkit dari kuburnya, mereka berdiam diri di tempat di mana mereka bangkit selama 40 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berbicara. Dikatakan, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang mukmin dikenali pada hari kiamat?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya umatku bersinar tangan dan kakinya karena bekas wudhu." Dalam sebuah khabar lain, tatkala hari kiamat, Allah yang Maha Luhur membangkitkan para makhluk dari kubur mereka. Lalu datanglah para malaikat ke kubur orang-orang mukmin dan mengusap debu dari seluruh tubuh mereka, kecuali pada tempat sujud mereka. Tidak akan hilang bekas itu atau debu itu dari tempat sujud mereka di keningnya. Lalu menyerulah zat yang menyeru. Debu itu bukanlah debu kubur mereka, itu adalah debu tempat pengimaman mereka. Tinggalkan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka melewati sirat atau jembatan menuju surga dan memasuki surga, sehingga setiap orang yang melihat mereka mengetahui bahwa mereka adalah para pelayan dan para hamba-hambaku. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tatkala hari kiamat dan dibangkitkanlah orang-orang dari kubur, maka Allah yang Maha Luhur memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan. Wahai Ridwan, sesungguhnya aku mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan haus. Maka sambutlah mereka dengan membawa daging panggang dan buah-buahan dari surga." Lalu malaikat Ridwan berteriak, "Wahai para pelayan surga, wahai para anak-anak surga yang belum sampai balik lantas meninggal dunia." Mereka pun datang dengan membawa talam atau wadah makanan dari cahaya. Mereka mengumpulkan di hadapan malaikat Ridwan lebih banyak dari sejumlah tetesan air hujan, bintang-bintang di langit, dan daun-daun pepohonan. Mengumpulkan buah-buah yang banyak, makanan yang berlemak, dan minuman yang lezat. Tatkala mereka bertemu orang-orang mukmin, mereka memberinya makan dengan semua itu dan berkata kepada orang-orang mukmin, kepada mereka dikatakan, "Makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Dalam surat Al-Haqqah ayat 24. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada 3 golongan yang mana malaikat akan berjabat tangan kepada mereka pada hari di mana mereka dikeluarkan dari kubur mereka, yaitu para syuhada atau orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah." Dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya di dalam surga ada gedung-gedung mega yang terbuat dari dur atau mutiara, batu yakut, batu jamrud, emas, dan perak." Lalu aku, Siti Aisyah, bertanya, "Untuk siapa gedung-gedung itu ya Rasulullah?"
Nabi Muhammad SAW menjawab, untuk orang yang berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang paling dicintai Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, karena di dalamnya terdapat rahmat. Sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Wahai Aisyah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah yang Maha Luhur akan membuka baginya 30 pintu kebaikan dan menutup 30 pintu keburukan. Ketika dia berbuka dan meminum air, maka setiap otot di tubuhnya akan memohonkan ampun untuknya sembari berdoa, ya Allah, kasihanilah dia, orang yang berpuasa Arafah, sampai terbitnya fajar. Dalam khobar lain, orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka diketahui dari bau mulut mereka karena puasa yang mereka lakukan. Mereka disambut dengan talam atau wadah makanan dari kendi atau ceret. Dikatakan kepada mereka, makanlah, kalian lapar ketika orang-orang kenyang. Minumlah, kalian haus ketika orang-orang dalam keadaan segar. Dan beristirahatlah. Lalu mereka makan, minum, dan istirahat. Sedangkan orang-orang dalam perhitungan amalnya masing-masing. Dan telah datang penjelasan di dalam khobar, tidak akan diuji menerima fitnah dan ujian kubur keluarga para nabi, orang-orang berperang di jalan Allah, orang alim, orang yang mati syahid, orang penghafal Al-Quran, pemimpin yang adil, muazin, wanita yang mati dalam keadaan nifas, termasuk wanita melahirkan yang meninggal, orang yang terbunuh karena dizolimi, dan orang yang meninggal pada hari dan malam Jumat. Di dalam khobar Nabi Muhammad SAW, manusia dikumpulkan, dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, laki-laki dan wanita bersamaan? Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Siti Aisyah pun berkata, aduh, nelangsa aku. Sebagian mereka melihat sebagian lainnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memegang pundak Siti Aisyah dan berkata, wahai putri Abu Quhafah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu manusia tersibukkan dari melihat lainnya. Mereka memandangkan mata ke langit. Mereka berdiam diri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum. Setiap orang dari mereka mengeluarkan keringat karena malu kepada Allah yang Maha Luhur. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua telapak kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di dadanya, dan ada yang sampai di wajahnya. Keringat itu ada karena lamanya berdiri. Siti Aisyah bertanya, apakah ada seseorang yang dikumpulkan dalam keadaan berpakaian di hari kiamat? Nabi Muhammad SAW menjawab, para nabi dan keluarga mereka, serta orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan secara berurutan. Pada hari itu, setiap manusia dalam keadaan lapar, kecuali para nabi, ahli bait mereka, orang-orang yang berpuasa Rajab, orang-orang yang berpuasa Sya'ban, dan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Karena sesungguhnya mereka kenyang, tidak lapar, tidak pula haus. Dikatakan, mereka digiring dengan perkumpulan mereka ke padang mahsyar di sekitar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina, kalau di bumi. Tempat itu disebut dengan istilah Sahira,
sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, yang artinya, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Dalam surat An-Nazi'at ayat 13-14 dikatakan, sesungguhnya para makhluk berada di pelataran atau lapangan atau halaman kiamat sebanyak 120 saf atau 120 barisan. Panjang setiap saf seperti perjalanan selama 40 tahun dan lebar setiap saf seperti perjalanan 20 tahun. Dikatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin terbagi menjadi 3 saf, sisanya adalah orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya umatku terbagi menjadi 120 saf. Hadis ini adalah qaul yang lebih sahih. Sifat orang-orang mukmin adalah mereka berwajah putih dan bersinar tangan kakinya. Sedangkan sifat orang-orang kafir adalah mereka berwajah hitam dan beriringan dengan setan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.